Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi prasyarat untuk memahami hukum Newton. Jadi kesempatan kali ini saya akan memberikan materi prasyarat. Jadi untuk bisa paham dinamika partikel dan hukum Newton gitu. Jadi dinamika partikel dulu. Dinamika partikel adalah suatu subbahasan dalam fisika yang dia membahas tentang gerak, ya, membahas tentang gerak, dan dia lihat apa penyebabnya. Dia memperhatikan penyebab. Jadi yang diperhatikan adalah penyebabnya. Begitu. Kalau kinematika partikel, dia mempelajari gerak, tapi dia tidak memperhatikan penyebab. Tapi kalau dinamika, dia mempelajari gerak sekaligus memperhatikan penyebabnya apa. Penyebabnya itu adalah gaya, gitu ya. Gaya itu adalah suatu dorongan atau suatu tarikan yang terjadi pada suatu benda hingga benda itu bisa bergerak. Maka kita sangat perlu untuk mempelajari itu gitu ya. Untuk memahami dinamika partikel, kalian harus paham tentang yang namanya materi prasyarat. Materi prasyarat apa yang harus kalian perhatikan? Yang pertama, kalian sudah harus paham yang namanya vektor analisis. Tuh. Ini materi kelas 10 semester 1 ya. Kemudian setelah kalian bisa vektor analisis, yang kedua adalah kalian harus bisa yang namanya, dan kalian harus tahu cara menggambar ya, cara menggambar gaya alam ya. Gaya alam ini adalah suatu gaya yang ada pada soal, tapi sama soal dia tidak pernah digambar. Jadi kalian harus menemukan gaya ini sendiri. Kalau tidak bisa menemukan gaya alam ini, maka kalian tidak akan bisa menyelesaikan soal dinamika partikel, begitu ya. Yang pertama adalah gaya berat. Ya. Yang pertama adalah gaya berat. Contohnya, saya memiliki suatu benda ya di atas meja. Saya punya satu buku di atas meja. Cara menggambar gaya berat itu adalah dari pusat benda ya, pusat benda menuju ke pusat bumi. Itu cara menggambarnya. Inilah rumus dari gaya berat. Rumus gaya berat adalah M kali G. M ini adalah massa. Kalau G adalah 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ingat cara menggambarnya, dari pusat benda menuju ke pusat bumi ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana apabila bendanya itu berada di papan tulis, misalkan cicak di papan tulis, cicak di dinding gitu ya. Cara menggambar W-nya sama, dari pusat benda menuju ke pusat bumi. Seperti itu ya cara menggambar W-nya. Kemudian yang kedua, cecak di internet rumah misalkan. Nah, cecak di internet rumah. Bagaimana cara menggambar W-nya? Ya, cara menggambar W-nya adalah tetap dari pusat benda menuju ke pusat bumi. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah bidang miring gitu, bidang miring atau perosotan. Nah, ini ya. Nah, cara menggambarnya ya apa? Tetap dari pusat benda menuju ke pusat bumi. Lah, teman-teman harus benar dalam menggambar ini, gitu ya. Jadi yang pertama adalah gaya berat. Kemudian yang kedua adalah gaya normal.
Gaya normal ini tidak memiliki rumus ya. Jadi simbolnya gaya normal adalah N, sedangkan kalau gaya berat simbolnya adalah W begitu ya. Cara menggambar gaya normal ini selalu tegak lurus ya, selalu tegak lurus dengan alas. Cara menggambar ya, cara menggambar gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap alas. Dan gaya normal ini hanya dimiliki oleh benda yang memiliki alas. Ya, jadi kalau bendanya tidak memiliki alas, maka dia tidak memiliki gaya normal seperti itu. Nah, contoh sama, ada buku, misalkan bukunya itu di atas meja. Cara membuat gaya normalnya ini kan ada alas, jadi harus selalu tegak lurus terhadap alas. Ya, itu gaya normal ya. Misalkan ada di papan tulis, ya tetap gaya normalnya itu harus selalu tegak lurus terhadap alas. Jadi ini tegak lurus terhadap alas begitu. Kemudian bendanya juga misalkan dia menempel gitu ya. Lah, berarti gaya normalnya gimana? Ya tetap gaya normalnya dia tegak lurus terhadap alas begitu. Kalau bidang miring, ya kalau bidang miring Nah, kalau bidang miring tetap harus selalu tegak lurus terhadap alas. Jadi gambarnya ini ada alasnya, ya tegak luruskan. Ya. Selalu tegak lurus terhadap alas. Begitu ya. Ya, itu gaya normal. Kemudian gaya yang berikutnya adalah yang C adalah gaya tegang tali. Ya, gaya tegang tali atau T. Gaya tegang tali itu dimiliki oleh benda yang memiliki tali dan talinya tegang gitu ya. Misalkan ada benda digantung, ya digantung dengan tali begini. Ya, ada benda digantung dengan tali. Kemana gaya tegang talinya? Gaya tegang talinya ya berarti ini ke atas gitu ya. Kalau ke bawah dia talinya tidak akan tegang gitu. Berarti talinya ke atas. Kemudian ada benda, ya benda di atas meja gitu ya. Benda di atas meja dia ditarik dengan tali. Kemana gaya tegang talinya? Gaya tegang talinya ke kanan gitu. Kalau ke kiri dia kan bendanya tidak. Kalau ke kiri maka talinya tidak akan tegang, kendor. Sedangkan yang kita bahas adalah gaya tegang tali, bukan gaya kendor tali gitu ya. Tetap T ini tidak memiliki rumus ya. Kemudian yang D adalah gaya gesek. Gaya gesek itu ada dua macam. Ada gesek statis. Kalau statis dia bendanya diam. Yang kemudian yang berikutnya adalah gaya gesek kinetis. Kinetis berarti bendanya dia bergerak gitu ya. Rumusnya simbolnya adalah F kecil ya. Besarnya F kecil dia adalah mu dikalikan dengan gaya normal seperti itu. Bagaimana cara menggambar gaya gesek? Gaya gesek ini selalu mepet dengan alas gitu. Nah, seperti ini. Biasanya di soal alasnya kasar misalkan ya. Dan dia selalu melawan arah gerak. Misalkan dia bergeraknya ke kanan gitu. Dia geraknya ke kanan. Maka gaya geseknya adalah ke kiri. Lah, begitu. Kalau geraknya ke atas misalkan. Kalau ke atas agak susah ya. Kalau geraknya ke kiri misalkan. Lah ini geraknya ke sana misalkan. Maka gaya geseknya lah seperti ini. Ini adalah gaya gesek gitu ya. Sama juga di bidang miring misalkan. Di bidang miring.
Misalkan bendanya bergerak ke atas, ya, misalkan bendanya bergerak ke atas, maka gaya geseknya ya ke bawah gitu ya. Lah, gaya geseknya ke bawah. Inilah yang disebut dengan gaya gesek. Kemudian yang berikutnya adalah gaya sentripetal. Sentripetal atau simbolnya adalah F sentripetal. Besarnya F sentripetal itu sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. M ini massa, V kecepatan, di mana R adalah jari-jari. Gaya sentripetal ini adalah gaya yang dimiliki oleh benda yang bergerak berputar. Dan dia adalah gaya semu. Gitu ya. Gaya sentripetal ini adalah gaya semu. Dan arahnya dia selalu ke pusat lingkaran. Itulah yang disebut dengan gaya sentripetal. Misalkan ada benda gitu ya, bendanya diputar gitu ya, ini kan melingkar, kemudian ini ke sini, dia ada pusat, di sini ada pusat. Maka gaya sentripetal itu adalah gaya-gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Jadi itu disebut dengan gaya sentripetal. Dan dia merupakan gaya semu. Gaya sentripetal ini adalah perwujudan semua gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Pokoknya yang menuju ke pusat lingkaran dia adalah perwujudan dari gaya sentripetal. Ya. Sekian itu saja tentang materi prasyarat ini. Jadi intinya teman-teman tuh harus bisa menggambar semua gaya ini dan menemukan. Karena apa? Soal tidak pernah menggambar gaya-gaya alam ini, dan teman-teman harus menggambar gaya alam ini sendiri, menemukan sendiri seperti itu. Kalau tidak bisa menemukan gaya-gaya alam ini, bisa dipastikan sudah tidak bisa mengerjakan dinamika partikel seperti itu. Jadi ada banyak anak itu mengalami kesulitan untuk mengerjakan dinamika partikel. Ya karena ini mereka belum paham yang namanya gaya alam yang harus ditemukan dan harus digambar sendiri gitu. Tapi kalau sudah bisa menemukan gaya-gaya alam ini dan bisa menganalisis ke vektornya, maka pasti akan bisa mengerjakan soal dinamika partikel. Sekian itu saja untuk materi prasyaratnya. Kemudian untuk soalnya kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.